Dan Bapak Ibu, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini hanya satu alat aja untuk kita membuat peringatan yang ujung-ujungnya sebenarnya kita pengen para hadirin menceritakan tentang sholat. Kenapa? Sebab sholat, hadirin sekalian, dia adalah rukun Islam. Sholat itu bukan ibadah, bahkan sholat itu bukan kewajiban, tapi sholat itu rukun Islam. Apa bedanya para hadirin sekalian? Kalau sholat itu ibadah, maka orang hadirin dia berhubungan dengan batal dan sah serta diterima atau tidak. Dia berhubungan dengan Islam. Apa sih maksudnya? Baik, coba kita buka para hadirin. Rukun wudu ada 6 perkara. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh 2 tangan sampai siku, keempat membasuh sebagian kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, keenam tartib rukun wudu. Satu saja rukun wudu ditinggalkan, ketika berwudu, wudunya batal. Kenapa? Rukun ditinggalkan, hukumnya batal. Rukun sholat ada 13 perkara. Satu saja rukun sholat ditinggalkan, Pak, hukumnya batal. Rukun haji ada 6 perkara. Pertama niat, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul, keenam tartib. Satu saja rukun haji ditinggalkan, hukumnya batal. Batal hajinya. Rukun umrah ada 5 perkara. Pertama niat dari miqat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Sekali lagi, satu saja rukun umrah ditinggalkan, umrahnya batal. Nah, sekarang rukun Islam. Pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Cuma 2 yang terakhir, zakat dan haji, itu hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak apa-apa. Berarti para hadirin tertinggal 2 rukun yang sangat kuat dalam agama, yaitu sholat dan puasa. Maka Bapak Ibu, sholat dan puasa kalau kita istilahkan masjid, dia ubah masjid paling tinggi. Apa sih maksudnya? Mau kayak berputar-putar dan tadi. Hadirin sekalian, apabila orang meninggalkan sholat, maka orang hadirin sekalian runtuh agama. Itu maksudnya, karena dia rukun Islam, maka yang runtuh adalah Islam. Sebagaimana meninggalkan rukun haji, hajinya batal. Meninggalkan rukun Islam, Islamnya runtuh. Ini yang sabda Nabi mengatakan, hadirin sekalian, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Orang yang mendirikannya berarti tegak kuat dan kokoh agamanya. Orang yang meninggalkannya maka sungguh hancur, kata Nabi, agamanya. Artinya apa? Pak, ibu-ibu juga, orang yang tidak sembah dia, apapun alasannya, sekali lagi, orang yang tidak sembah dia, apabila orang hadirin dia masih panjang umur, hukumnya orang hadirin dia masih. Kalau dia masih hidup, hukumnya masih. Orang yang tidak sembahyang kalau sampai mati, hukumnya kafir, zindik, hadirin. Apa maksud kasih Ustaz? Di dalam ini dikatakan, Bapak Ibu, orang yang fasik kesaksiannya tidak diterima.
dalam fikih orang yang fasik. Nah, orang yang tidak sembahyang hukumnya fasik. Lalu apa? Oleh karenanya hati-hati dalam melaksanakan pernikahan. Apa yang hati-hatinya? 2 orang saksi. Bu, hati-hati 2 orang saksi ini. Jangan sampai menjadikan saksi orang yang tidak sembahyang. Bila orang yang tidak sembahyang dijadikan saksi, maka nikahnya batal. Jadi mereka nikah hukumnya berzina. Kenapa? Sebab yang jadi saksi orang fasik, orang yang tidak sembahyang. Banyak para hadirin zaman sekarang Pak saksi. Tapi Pak Ustaz waktu itu banyak yang hadir Pak Ustaz. Banyak betul yang hadir penuh di rumah itu. Hadirin sekalian, mereka yang ada di rumah itu bukan saksi, tetapi mereka orang yang menghadiri pernikahan. Yang saksi itu orang yang ditunjuk oleh dari pihak mempelai laki-laki dan dari pihak mempelai perempuan, ditunjuk orang ini menjadi saksi. Maka orang hadirin yang berhubungan dengan pernikahan, orang yang ditunjuk ini bukan orang yang hadir. Makanya kalau ada pernikahan itu setelah ijab kabul, kita yang hadir Bapak Ibu nggak boleh berkata Allah, nggak boleh kayak gitu orang hadirin. Tetapi si Bapak penghulu mengantar bertanya kepada si saksi, Pak, di mana kata saksi satu sok, Pak, di mana kata saksi satu yang kedua sok, baru Allah. Nah gitu para hadirin. Zaman sekarang tidak asal lancar saja ijab kabul, di ujung-ujung Allah katanya nggak boleh Pak. Tanyakan dulu saksi apa sok atau tidak. Siapa tahu kan saksinya tertidur para hadirin, mengaku berat tidak, mengaku berat. Sempat tertidur. Ya, namanya orang mengantuk itu, walaupun para hadirin sebentar menunggu kawat bisa tertidur loh orangnya. Nah, itu kalau dia tidur, hukumnya pasti persaksiannya tidak diterima. Jadi jangan sembarang Bu kalau hendak menikahkan anak mencari saksi di walaupun keluarga, walaupun pejabat tinggi kan. Tahu-tahu dulu dia sembahyang atau tidak. Apakah nanti jelas-jelas dia pakai kalung emas, Pak? Jelas sudah orang hadirin, tak boleh sudah. Kalau dia meninggal, hukumnya kafir syirik. Artinya apa? Berlaku hukum Islam, tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, tetap para hadirin dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi hukumnya sebenarnya secara hakikat dia bukan beragama Islam. Kenapa? Lantaran dia tidak sembahyang, maka Islamnya hancur sudah pada dirinya. Rasulullah yang mengatakan, wa man taraka'a faqad hadaman din. Siapa yang tidak sembahyang, hancur sudah Islamnya. Maka para hadirin, apabila orang yang hancur Islamnya, lalu waktu hidup dia pernah membantu orang, pernah bersedekah, pernah ikut gotong royong, bahkan nyumbang untuk masjid dan sebagainya, itu bagaimana? Dia merasa banyak punya pahala, dia merasa banyak punya kebaikan. Ketahuilah hadirin, wadah dari kebaikan itu Islam. Wadah dari kebaikan itu Islam. Jadi kalau wadahnya tidak ada, maka kebaikannya itu terhambur. Belanja di pasar, banyak belanjaan sampai dibuat dalam kantong plastik yang merah, digantung di motor, waktu di perjalanan sobek, terhambur isinya para hadirin sekalian. Itu perumpamaan daripada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, tapi dia tidak sembahyang, merasa banyak punya kebaikan di akhirat, padahal kebaikan dia itu mirip seperti orang yang kehausan di padang pasir. Lalu dia melihat dari kejauhan seperti ada air di sana, didatangi, ternyata hanya bayang-bayang cahaya matahari, hanya kata morgana saja.